Halo Mas. Halo. Kalau di tempat kami, Mhm. kebetulan untuk yang biasanya yang mendetailkan requirement itu dari QA. Jadi Mhm. biasanya dari product owner ini masih ini requirement itu masih belum detail banget. Jadi ketika sprint planning-nya berlangsung, jadi masih requirement-nya secara umum. Ya. Jadi setelah sprint planning itu selesai, jadi dari tim QA yang mendetailkan requirement tersebut. Nah, itu apakah memang saat product owner membawa requirement di sprint planning itu memang belum detail itu nggak masalah Mas? Gitu. Oke. Nah, aku mungkin tanya dulu, tim QA-nya sendiri ini sekarang bagian dari developers ya berarti? Iya betul. Oke, jadi ikut daily scrum meeting, ikut acara-acara scrum gitulah ya, gitu. Dan dan akhirnya ngetes juga apa yang beres dikerjain sama programmer di sebuah sprint gitu ya? Iya betul. Jadi dari fase Mhm. awal, dari gathering requirement sampai rilis gitu. Oke. Nah, tinggal aku nanya nih dengan apa metrik-metrik yang sempat aku diskusiin tadi gitu sama Pak Mufid. Kira-kira banyak nggak dengan kondisi sekarang orang QA-nya, ya maksudnya dengan flow yang sekarang gitu, ada miskomunikasi gitu, ada ketidakpuasan sama spesifikasi yang akhirnya didetailkan oleh QA itu gitu. Kira-kira ada nggak? Kalau selama ini mungkin jarang ya, cuman beberapa kali terjadi itu requirement-nya itu ketika sprint planning itu masih belum fix. Jadi masih belum fix banget, jadi di Ya. tengah jalan tiba-tiba itu ada perubahan requirement seperti itu. Oke. Definisi belum fixnya itu gimana ya? Apa yang belum fix ya? Misalnya, oh tadinya bikin fitur login, nggak jadi nggak jadi bikin fitur login, apa kayak gitu maksudnya? Apa bagaimana requirement nggak fix itu maksudnya? Misal gini, kalau contohnya login, misal login biasa kan ternyata pakainya misal harusnya pakai nomor HP. Ternyata di tengah jalan, oh ganti deh kayaknya user kita itu pakainya I see. phone number gitu. Maksudnya pakai email seperti itu. Ya. Jadi Lumayan product signifikan owner ya. Oke, baik. product owner sendiri kurang decisif ya, gitu. Jadi kurang Kadang apa ada yang namanya, seperti itu. kurang siap, kurang mikirin keputusannya gitu. Nah, jadi berubah di tengah. Oke. Nah, ya udah berarti kalau itu kejadian dan menurut developers itu sesuatu yang agak mengganggu, perlu diangkat di retrospektif gitu nanti next-nya. Dan nggak tahu, menurut Mas Rizal kalau itu dibahas bareng-bareng kira-kira solusinya apa? Dibahas maksudnya Solusinya di kalau mungkin retrospektif. Dibahas di retrospektif betul. Kepikir nggak? Aku nanya sepintas aja nih ke Mas Rizal kalau supaya dari aku belum kepikiran sih. belum kepikiran ya. Kalau dari aku sih, kalau dari aku kepikirannya kayak gini. Kalau aku ngebayangin jadi developersnya gitu terus itu kejadian, mungkin aku bakal ngajuin ke tim untuk sprint depan itu QA-nya itu udah duluan ngobrol sama si product owner gitu. Jadi pendetailan yang QA-nya lakukan di awal sprint itu di awal sprint di sprint planning gitu atau mungkin setelahnya. Nah, itulah yang digeser ke sprint sebelumnya. Gitu. Jadi mungkin QA-nya sendiri. Nah, tapi kan jadi problem nih, QA-nya sendiri itu biasanya kerjanya juga di akhir sprint kali ya kalau emang belum automate. Maksudnya masih QA manual. Ini QA Mas Rizal, ini manual. QA-nya ini dia bisa independen dengan developer atau tidak ya? Dalam arti dalam pendetailan requirement ini dia benar-benar bisa bekerja hanya dengan product owner QA-nya atau dia justru perlu tektokan dengan developer juga? Kadang beberapa masih perlu ada yang tektokan dengan developer karena ya basically kayaknya nggak ini kan basic programmer ya developer, jadi masih ada perlu tanya-tanya. Iya. Itu yang aku tanya di awal, Fit. Maksudnya QA-nya itu bagian dari developers gitu ya. Nah, QA-nya sendiri ini QA manual, ngetes manual gitu dengan list test case yang banyak di spreadsheet misalnya, atau QA engineer? Saat ini masih QA manual. QA manual gitu. Oke, jadi ya itu tadi aku mungkin bakal propose untuk QA-nya ngobrol lebih awal dengan product owner sebelum sprint planning. Jadi artinya masih di sprint yang sebelumnya ya.
gitu. Product owner mau bikin login, oke, habis itu didampingin sama QA-nya buat ngedetailin loginnya seperti apa gitu. Nah, itulah proses diskusi gitu kan sama si product owner-nya. Yang mungkin juga kalau memang dibutuhkan butuh ada orang UX, orang user experience di sana gitu, atau mungkin orang UI. Bung Nah, Rizky, bagaimana kalau misalnya solusinya adalah ketika terjadi hal seperti ini, Ya. sprint-nya di cancel? Oke, kalau itu Mungkin nggak bisa nggak? kalau itu berdasarkan yang Scrum Guide ya, gitu. Perubahan di sprint umumnya terjadi kalau tiba-tiba nggak relevan lagi nih sprint goal, gitu. Sprint goal, oh bikin login. Sprint goal kan biasanya umum kan? Oke. Ini Update goalnya login masih apa? sih, tapi skopnya Nah, berubah betul. signifikan sehingga waktunya Betul. jadi berubah juga. Betul. Jadi itu yang kalau sama Scrum sih sebenarnya memang masih dibolehin Pak Mufid. Oke. Detail berubah di tengah gitu. Yang penting sprint goal-nya nggak berubah. Cuman kan masalah item-itemnya apa aja gitu, yang tadinya ngejanjiin misalnya login terus apa-apa gitu kan. Nah, terus ada perubahan, terus dia developer berarti langsung bilang ke product owner, kayaknya nih tadinya di awal kita ngebayangin bisa beres 3, tapi kayak cuman 1 deh gitu. Yang 2 nih nggak bisa nih sekarang nih. Nah, itu yang diangkat ke product owner di tengah-tengah sprint pas emang ada kendala atau ada perubahan. Jadi harusnya sih kalau ekspektasi, estimasi gitu-gitu harusnya fleksibel ya, gitu. Cuman tetap sih nggak tahu. Aku sih kalau ngerasa kalau itu kejadian yang ribetin, tetap aku nggak pengen itu kejadian lagi. Makanya aku berusaha untuk QA-nya lebih awal ngobrol sama product owner. Product owner lebih awal buat mikirin tentang login gitu. Berubah boleh, tapi kalau memang itu karena kurang siap, riset yang kurang dalam gitu, harusnya sih diminimalisir. Gitu Mas Rizal, gimana? Oke, berarti kemungkinan di fase backlog grooming ya dari QA udah bisa ikut bareng product owner gitu Mas. Betul, itu kan yang Scrum Guide bilang kan ada refinement, namanya refinement. Udah lama berubah. Product backlog refinement. Soalnya katanya kalau grooming bisa nyerempet kriminal itu. Oke. Kriminal yang depannya P itu. Nah, jadi product backlog refinement kalau dulu 10% ya per waktu development. Maksudnya jangan lama-lama gitu waktu development kepake buat nge-grooming. Nah, tapi itu tadi kalau yang si orang QA-nya sendiri itu udah bisa agak lepas dari developers, ya aku sih malah lebih nyaman memandangnya si orang QA sendiri itu ntar jadi timnya product owner. Gitu. Cuman kalau memang dia masih ngerjain masih harus ngebantuin developers buat mastiin yang dikerjain itu valid gitu kan, bisa dirilis, ya berarti dia developers juga sih. Ya mungkin di fase sekarang kalau di tempatnya Mas Rizal masih nyambi lah. Aku pikir itu solusinya. Oke Mas, makasih. Setengah waktu dia buat ngerjain sprint yang sekarang gitu, ngetes yang dikerjain. Setengah waktunya dia lagi buat nempelin product owner, buat mastiin requirement ke depannya itu lebih detail, lebih siap, lebih oke. Detail juga kalau berubah kan sama aja ya. Udah detail tapi tetap aja, wah kayaknya jangan nomor telepon deh, loginnya email aja gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda sih. Oke, baik. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bergabung. Terima kasih ke Uda Febri, terima kasih ke Mas Rizal, terima kasih ke penanya di minggu sebelumnya, Mbak Sari ya yang berhalangan. Ya, dan terima kasih Bung Rizky telah memaparkan banyak sekali hal berkenaan dengan Agile. Dan bagi rekan-rekan yang mendengarkan ini via YouTube,
Jangan lupa untuk like jika Anda menyukai video ini. Silakan dislike kalau Anda merasa nggak srek. Dan silakan komen kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe karena kita belum 500 subscriber. Tolong bantu kami menjadi 500 subscriber. Kalau udah 500 kita pengen 1000 dan gitu aja terus nambah-nambah terus ya. Oke, baik, terima kasih. Saya Muhammad Tauhid Afius selaku host di Klinik Gratis Agile Kampus pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Bye bye.